Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan pagi siang hari ini, kita akan membahas topik gaya dan torsi magnet. Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit review mengenai kuliah yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai induksi magnet dan flux magnet. Pada induksi magnet, kita menggunakan hukum Biot-Savart untuk menentukan induksi magnet atau medan magnet pada kawat berarus, dan kita sudah mempelajari beberapa variasi geometri kawat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu gaya magnet dan torsi oleh gaya magnet. Tapi sebelum kita mulai, mari kita lihat sedikit catatan yang akan saya sampaikan di sini. Pada awal semester, Anda sudah mempelajari mengenai gaya listrik, yaitu gaya yang bekerja pada muatan yang diam. Gaya itu dinyatakan dengan F vektor sama dengan Q, besarnya muatan, dikalikan dengan medan listrik. Gaya ini menyebabkan gerak lurus pada muatan yang diam. Kemudian gaya magnet yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak. Muatan ini bergerak dengan kecepatan V, berada pada sebuah medan magnet, maka adanya dua besaran ini menyebabkan muncul gaya magnet dan akan cenderung menggerakkan partikel bermuatan itu secara melengkung. Kemudian, kalau kita gabungkan dua gerak ini, listrik dan magnet, yang satu lurus, yang satu melengkung, maka kita bisa menggunakan keduanya. Ketika diterapkan pada sebuah muatan, kita bisa menggambar sesuatu. Selain itu, catatan yang lain adalah partikel yang kita bicarakan ini adalah partikel yang bermuatan dan bermassa. Karena dia bermassa, maka kita bisa menerapkan hukum Newton, hukum kedua Newton, yang bunyinya adalah sigma F sama dengan MA. MA adalah massa dari muatan itu. Kemudian di sini ada dua gaya terutama yang kita bicarakan ini, ada gaya listrik dan gaya magnet, masuk dalam faktor gaya luar di sini. Kemudian nanti akan menyebabkan partikel bermuatan dan bermassa itu mendapatkan kecepatan A. Sementara catatan lain yang perlu saya sampaikan adalah bahwa torsi adalah perkalian cross antara R dan M. Nah, baik, berikutnya kita akan melihat lebih detail mengenai gaya magnet. Topik bahasan kita kali ini adalah untuk muatan tunggal seperti ini. Ada muatan negatif, muatan positif, lalu ada medan magnet, atau muatan banyak yang biasa kita sebut arus, yang melewati sebuah kawat seperti ini. Ini arusnya sebesar I, ada medan magnet. Nah, kita akan lebih detailkan, tetapi kita lihat batasan pada pembicaraan kita kali ini. Ada 4 batasan yang akan kita bahas, yaitu kita hanya akan membahas terbagi A, B, C, D ini ya. Ada A, medannya seragam, medan magnetnya seragam, muatannya muatan titik, seperti ini, muatan titik masuk ke dalam sebuah medan seragam. Atau medannya seragam, muatannya adalah arus listrik. Jadi ini ada medan seragam, ada arus listrik. Kita lihat gaya nanti yang terjadi pada kawat berarus ini seperti apa. Lalu yang C adalah medan yang disebabkan oleh sebuah kawat berarus, ini misalnya A, dia menimbulkan medan. Lalu ada kawat B yang sejajar bisa arah arusnya searah atau berkebalikan, dan jarak antara keduanya ini tetap. Ya,
R misalnya. Tetapi R ini bisa diubah-ubah tentu saja. Ini bisa ke kiri, bisa ke kanan, sehingga saya menyebut di sini sebagai BR. Lalu yang keempat adalah medan oleh kawat berarus seperti ini tadi, sama dengan yang C, tetapi kawat berarus pasangannya itu tegak lurus arahnya ke sana. Nah, bukan sejajar, tetapi tegak lurus. Nah, jarak antar kawatnya kita anggap tetap, tetapi ke elemen kawatnya itu berbeda-beda atau berubah. Nah, ini 4 batasan yang akan kita bicarakan. Sebagai catatan, ada sebuah prinsip utama yang perlu kita perhatikan dalam menentukan gaya medan magnet pada muatan ini, atau disebut sebagai gaya magnet. Kita perhatikan di sini ada muatan yang dilambangkan dengan Q. Kalau dia adalah arus listrik adalah I, yang bergerak dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz F. Nah, kalau muatannya tunggal, F itu sama dengan Q V cross B, bentuknya adalah perkalian cross. Sementara kalau muatannya banyak atau arus, dia tidak sekedar cross tetapi bentuknya integral. Gaya F adalah I sebagai pembawa muatan, integral ds cross B. Nah, ini kita jadikan pegangan nanti untuk menentukan besarnya gaya magnet pada keempat jenis permasalahan atau kasus yang akan kita hadapi.